masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Ini kalian semua dari rumah atau langsung ke sini? Doa terakhir. Untuk saya sendiri dari kosan sih Pak. Dari kosan. Karena kan habis konseling ini juga saya ada bimbingan. Oh, oke. Jadi sekalian. Oke. Halo Masnya? Kalau saya dari rumah Pak. Kebetulan hari ini saya kosong, jadi saya dari rumah langsung ke sini. Oh. Kalau banyak? Kalau saya tadi dari rumah dan kebetulan hari ini free kan, jadi ya ikut konseling kelompok. Oke. Kalau Masnya? Ya Pak, sama saya dari rumah tadi karena mumpung nggak ada kuliah, ya udahlah saya ikut konseling kelompok. Oke. Tapi sebelum itu Mas ya, perkenalkan, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Cahyadi Bernata, biasa dipanggil Pak Cahyadi bisa, Pak Yadi bisa, terserah kalian. Oke Pak. Boleh perkenalkan Mas dulu? Oke, saya sendiri Muhammad Abdul Mumin Zamzami Pak, atau biasa dipanggil Zamzami. Nah, perkenalkan nama saya Pak. Nama saya Rayhan Al-Firdaus, bisa dipanggil Rehan. Oke Mas Rian, kalau Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Nadira Aulia, bisa dipanggil Mas. Oke, kalau Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Fendi Saputra, saya dipanggil Ian. Oke, Mas Ian Mas ya? Ya. Oke. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih karena kalian telah datang pada konseling kelompok hari ini. Tujuan konseling ini untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi saat ini. Ya Pak. Oke. Tujuan konseling kelompok kita hari ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan kalian saat ini. Ya Pak. Oke. Dan konseling kelompok ini pastinya bersifat wajib. Ya. Paham ya Mas ya? Ya. Oke. Nah, Untuk selanjutnya saya ingin bertanya, apakah kalian bersedia melanjutkan konseling kelompok hari ini? Saya bersedia Pak. Saya juga bersedia. saya juga bersedia. Dan jadi kita simpulkan anggota kelompok hari ini bersedia mengikuti atau melanjutkan untuk konseling hari ini Mas ya? Iya Pak. Mari kita rumuskan untuk konseling kelompok hari ini. Inginnya kalian semua itu kelompok ini itu mau terbuka atau tertutup? Oke, saya jelaskan dulu ya. Untuk konseling kelompok terbuka itu berarti misalnya ya ada dari masalah kita hari ini itu udah selesai salah satu lah, itu bisa keluar lalu kita itu bisa mengajak join lagi. Itu untuk terbuka. Lalu untuk tertutup itu jika ada semisal ada satu yang sudah selesai itu tetap mengikuti kelompok, jadi tidak bisa keluar maupun dari luar tidak bisa mengajak ke dalam juga, seperti itu. Oke, mulai dari Mbak Nadira, mau pilih yang mana? Kalau saya lebih memilih tertutup karena menurut saya sih lebih privacy aja. Terus habis itu nggak ada anggota yang keluar masuk itu. Kalau ada anggota yang keluar masuk itu kayak kita ngulang dari awal perkenalan lagi kan yang anggota baru gitu. Jadi menurut saya kayak saya lebih prefer yang ini aja tertutup, masih tertutup ya. Oke, untuk Mas Ian? Sama Pak, saya lebih suka yang konseling tertutup karena kan kita bareng masuknya, dan saya harap nanti selesai masalahnya juga dan keluar dibubarkan konseling kelompok ini itu bareng. Oke, untuk Mas Yami? Untuk saya sendiri tertutup ya Pak. Rasanya kayak kalau ada yang keluar masuk itu takutnya kayak ada yang bocor, permasalahan kita ada yang ya bocor gitu, terus kayak kurang fokus juga, kurang intens gitu. Jadi saya lebih prefer ke yang itu. Oke, kalau Mas Rian? Kalau saya tertutup saja sih Pak, karena kalau tertutup enak Pak, nggak perlu adaptasi sama anggota baru. Oke, jadi kalian semua setuju untuk tertutup ya? Nah, jadi kita sepakati konseling kelompok kita kali ini tetap tertutup. Ya. Untuk tempatnya kalian mau di indoor atau outdoor? Saya Pak. Oke, Kalau saya di indoor saja sih Pak, karena kalau di indoor lebih kondusif. Kalau di outdoor itu kan kadang-kadang kita nggak tahu ya Pak, nanti ada hujan atau suaranya itu bising, jadinya lebih enak di indoor. Oke.
Dalamnya. Saya lebih suka outdoor ya Pak. Iya. Kayak lebih nyantai aja gitu, jadi nggak terlalu yang formal banget. Jadi kayak saya bisa lebih, atau mungkin teman-teman yang lain bisa lebih kayak lebih nyantai untuk menceritain permasalahan dia sih Pak. Oke. Mas Zami jadi milihnya itu outdoor Mas ya. Oke. Untuk Mas Ian? Saya pilih indoor aja Pak, karena kan apa ya, kadang di luar itu panas kan, Surabaya kan sekarang panas banget. Ya. Tapi kalau enakan di indoor juga kan di sini, misalnya kan di sini juga ASEAN, Ya. jadi ya lebih fokus juga kalau mau memecahkan masalah. Oke. Untuk Mbak Nadira? Kalau saya sebelum itu saya ingin bertanya, kalau misalnya di indoor itu di mana, kalau di outdoor itu di mana? Oh ya. Jadi saya kasih penjelasan sedikit Mbak ya. Untuk indoor kita itu bisa berada di lab besar seperti ini ataupun di lab kecil maupun di kafe itu indoor. Tapi kalau di outdoor itu kita bisa melakukannya di gazebo bisa ataupun di teras depan sini juga bisa. Seperti itu. Kalau gitu saya memilih indoor aja karena cuaca juga lebih, kan cuaca juga nggak nentu, terus habis itu mungkin kalau di kafe juga atau di gazebo juga kan kita juga nggak apa ya, kadang ada orang yang lewat-lewat gitu takutnya kita disturb dan lain sebagainya. Oke. Nah, tadi Mas Rehan dan Mbak Nadira serta Mas Ian kan memilih indoor ya. Iya. Nah, untuk Mas Jami kan memilih outdoor. Itu Mas Jami apakah keberatan jika mengikuti untuk memilih indoor? Aman sih Pak, aman. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Kalau begitu kita sepakati untuk hari ini kita akan melakukan di indoor dan ruangannya di lab sama ya. Ya, Oke. Untuk waktunya kan konseling kelompok itu nggak bisa dilakukan selama sekali Mas Mbak ya. ya. Jadi pasti ada beberapa pertemuan. Nah, untuk di pertemuan untuk minggu depan itu saya free-nya itu di hari Kamis dan Jumat. Lalu untuk jamnya saya itu bisa mulai dari jam 8 sampai dengan jam 3. Oke. Di antara hari dan jam itu Mas Jami ingin memilih hari apa? Saya Jumat sih Pak, kalau nggak Jumat sih, Jumat jam 3 gitu. Cuma jam 3. Oke. Kalau Mas kan Kalau saya cuma juga boleh Pak, kalau Ya. Jumat ya di jam sore nggak pagi gitu Pak. ya di mana Mas? Jam sore Jam sore di hari Jumat. jam sore ya cuma. Oke. Untuk mana Tira? Kalau saya setuju di hari Jumat sore kayak sekitar jam 3, tapi berarti saya mau tanya Pak, berarti Ya. pertemuannya itu seminggu 1 kali ya? Untuk pertemuannya itu bisa seminggu sekali maupun seminggu 2 kali. Nanti kita rundingkan lagi. Oke. Untuk Mas Ian? Kalau Jumat itu saya setelah sholat Jumat itu biasanya itu free, jadi Ya. boleh lah kalau di atas jam 1 itu ada sesi konseling. Oke. Jadi kita tetapkan untuk harinya itu di hari Jumat sekitar sore jam 3 Mas ya Mbak. Iya. Oke. Untuk pertemuannya itu kalian ingin seminggu itu berapa kali? Mulai dari mana Tira? Kalau saya mau seminggu 1 kali aja karena saya juga mau membagi waktu sama aktivitas atau kegiatan saya yang lain. Oke. Untuk Mas Ian? Ya itu aja Pak, sama kayak seminggu sekali di hari Jumat itu aja, karena saya juga mau lamar kerja. Oke. Untuk Mas Rian? Kalau saya juga di hari Jumat saja 1 kali. Soalnya ya sekarang saya sudah semester akhir dan kesibukannya mulai bertambah. Semester berapa Mas? 8? 6 masih. Oh, 6. Iya. Oke. Untuk Mas Jami mau berapa kali? Kalau saya sendiri seminggu sekali sih Pak, soalnya kan ya saya kan kebetulan satu kelas sama saya, jadi kayak Oh, semakin padat lah buat semester lain. oke. Jadi untuk konseling kelompok kita ini kita sepakati untuk pertemuannya itu seminggu sekali dan untuk harinya itu di hari Jumat sekitar jam 3 sore. Apakah kalian semua setuju? Setuju Pak. Oke. Oke. Kan kita di setiap proses konseling pasti ada batasan waktu Mas Mbak ya. Kalian ingin untuk konseling kelompok ini
di antara berapa menit? Saya bisanya itu antara 30 menit sampai 60 menit. Oke. Mulai dari Mas Ami. Saya fleksibel sih Pak, mungkin Ya. kalau minimal 30 menit dan kadang kalau sesinya ini lagi apa ya, kayak permasalahannya semakin intens itu mungkin sampai 60 menit saya bisa. Kalau Mas Rehan. Kalau saya milih tengahnya sih Pak, 45 menit bisa gitu. Tapi kalau misalnya masalahnya itu yang dikatakan Mas Jali tadi intens, ya bisa sampai 60 menit. Oke. Kalau Mbak Adira. Kalau saya sependapat sama Mas Rehan sama Mas Zami, saya memilih yang tengahnya aja 45 menit. Tapi nanti lihat situasi sama kondisinya. Kalau misalnya situasi sama kondisinya itu mengharuskan untuk lebih dari itu nggak apa-apa. Oke. Kalau untuk Mas Ian. Saya ini Pak fleksibel kan sudah ada jadwal juga, sudah di rumah juga nggak ngapa-ngapain nanti hari Jumat itu. Jadi kalau misalnya 60 menit juga nggak apa-apa, 45 menit juga nggak apa-apa. Kalau misalnya lebih 2 jam itu juga nggak apa-apa. Oke. Jadi kita sepakati untuk batas pertemuan di antara 45 menit sampai 60 menit Mas ya. Iya. Dan itu jika waktu yang kita tentukan telah habis, telah melewati batas, bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke. Kan di kelompok ini ada aturan. Nah, untuk aturannya itu kalian mau yang seperti apa? Mulai dari Mas Ian. Saya ketika proses konseling berlangsung itu saya pengennya tidak ada yang buka HP atau gadget lainnya kan, karena apa ya, biar kita itu saling respect mendengarkan pendapat orang lain. Oke. Untuk dari Mas Jami. Oke, buat saya sendiri lebih ke itu sih Pak. Kalau terlambat gitu, kayak itu gimana Pak? Kita meninggal apa kita tunggu gitu Pak? Kalau ada yang terlambat. Oke. Untuk terlambat nanti kita rundingan lagi Mas ya. Kan untuk terlambat nanti kita rundingan bersama-sama. Nggak bisa saya yang kayak memutusi sendiri itu nggak bisa. Oke, jadi masih tetap nunggu pesan dari kampanye lain. Ya betul. Oke, Mbak Nadira. Kalau saya menanggapi dari penyanyi Mas Zami, kalau terlambat saya rasa boleh ditoleransi tapi cukup 5 menit aja. Karena kan kasihan teman-teman yang lain kalau misalnya nunggunya terlalu lama. Oke. Apakah kalian semua setuju jika terlambat 5 menit? Setuju, Pak. Setuju. Oke. Untuk Mas Rian, ingin aturannya seperti apa? Kalau saya, kalau ada salah satu anggota yang berpendapat, yang lain itu mendengarkan, tidak boleh menyela. Oke, Mas Rian berarti jika ada yang berpendapat itu yang lain nggak boleh menyela atau memotong gitu Mas ya? Iya. Oke. Untuk aturan telah kita sepakati, yaitu tidak boleh bermain HP saat acara proses konseling supaya bisa menghargai atau respect Mas ya. Iya. Dan untuk toleransi keterlambatan itu sekitar 5 menit. Iya. Oke. Kan tadi sudah kita sepakati untuk aturan Mas ya, Mbak. Untuk kan di setiap aturan itu pasti ada punishment atau sanksi. Nah, semisal ada kebocoran rahasia atau cerita yang dibeberkan keluar dari kelompok ini, kalian ingin punishment sanksi yang seperti apa? Saya Pak. Boleh? Maksudnya itu kan yang ketika ada anak yang kayak membocorkan rahasia kita di luar konseling kelompok ini, kita ini aja keluarkan dari kelompok ini. Saya setuju kalau itu. Oke. Karena kalian semua sudah setuju untuk punishment dari yang membocorkan cerita pada konseling kelompok kita ini. Oke. Saya lihat kalian semua sepertinya mengantuk Mas Mbak ya. Iya, betul. Apa gitu kayak capek, bosan gitu ya di sini ya. Iya, sudah capek Pak. Oke. Untuk itu kita adakan ice breaking dulu Mas Mbak ya. Iya. Nah, untuk ice breakingnya itu misalnya saya itu menyebutkan kata ikan. Nanti Mas Zami misalnya bilang kan ikan kan belakang akhir katanya itu N. Misalnya Mas Zami itu pakai bilang hewan yang berakhir dengan N. Seperti apa Pak? Dan ikan misalnya itu kayak makanan juga bisa sih. Kalau hewan kayaknya susah Mas ya. Iya. Belakang N itu. Iya. Atau random aja. Random boleh. Pokoknya sambung Huruf kata kata. dengan Huruf huruf akhir. akhir. Iya. Oke, kita coba Mas ya.
Nasi. Ikan. Mas. Nanas. Santan. Nyamuk. Kura-kura. Kanan Pak. Amalan. Nasi. Oh, nasi udah ya? Nasi Ya, udah. yang mana diapakan? Yang kalah mendapatkan ini. Siapa kan yang nanya, Pak? Atau ini percobaan Ini itu sekali lagi? Ah, boleh. Ya. Dimulai dari Mas Rehan atau sampai di Mas Mulai Rehan dari kalah ya? mulai dari Mbak Nadira. Mas. Sapi. Tidak? Nangka. Ayo. Ayo. Apa tuh? Oke. Lumut. Tulang. Gajah. Tulang. Gajah. Tulang. Iya Oke. betul. Iya, gajah. Ayo. Gendruwo. Mas Jami. Kenapa? Ah, Siapa, Pak? oke. Untuk itu Mas Jami untuk hukumannya nyanyi bagaimana ya? Iya. Oke. Jadi pelangi. Oke, nyanyi pelangi tapi huruf vokalnya diganti O. Ya. Mas Jami, Pelangi mulai. nggak diganti kok aja susah Pak. Oke. Serius deh. Terus ya. Tuaga. Polo, 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 Yeay. Oke. Mas Jami ininya sampai itu. Iya, Pak. Nggak Mas bisa Raffi, tahu. saya mau kursus nyanyi pelangi saya. Iya, nggak nanti bisa. ke rumah saya, Pak. Kok kayaknya tegang gitu Mas ya, gugup banget. Duduk, Pak. Kenapa? Apa ya, kayak masih baru ketemu. Oh, baru ketemu. Loh, kok baru ketemu Mas? Katanya kan. Oh iya, kan sama sama Mas Kian sama Nadira. Oh iya, betul. Oke. Saya lihat kalian semua udah kayak senang gitu Mas ya. Iya. Ya kayak sekarang itu gitu ya. Ya, Oke. sudah. Untuk itu mari kita lanjut ke tahap inti. Oke. Nah, kalian datang ke sini kan pasti ada satu masalah. Coba ceritakan secara singkat masalah yang kalian hadapi saat ini, mulai dari Mas Jami. Oke, kalau untuk saya sendiri tuh kayak apa ya? Mager gitu. Itu yang bikin saya ya mager, ya males. Itu yang bikin saya kayak semakin apa ya, menurun gitu loh, kayak IPK saya Pak. Ya. Dari beberapa semester lalu sampai sekarang tuh kayak males tadi sih. Oke. Untuk Mas Pean. Kalau saya risau sih Pak pada diri saya. Saya itu inginnya itu di semester tua ini saya itu inginnya itu saya itu lebih giat belajarnya, garap tugasnya gitu. Namun sekarang realitanya itu enggak. Malah saya itu lebih males gitu. Oke. Itu gimana Dira? Kalau saya itu lebih ini sih nggak enakan gitu loh. Kalau misalnya mau nolak, misal teman saya ngajak main gitu ya atau apa gitu, kayak saya itu nggak enak gitu loh mau nolak. Padahal sebenarnya saya itu nggak bisa, kayak saya itu sibuk mengerjain tugas dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau misalnya teman saya ini tuh saya kayak takut nolak gitu loh, kayak sungkan gitu loh, kayak nggak enak gitu loh kalau nolak gitu. Jadi terus habisnya saya juga kayak kepikiran juga gitu loh kalau misalnya perkataan orang tuh gimana ya ke saya. Terus kayak saya tuh ngomong ke orang, misal saya berbicara ke Mas Zami, terus kayak tanggapan Mas Zami itu apa ya tentang saya gitu. Jadi saya tuh overthinking sama pikiran orang tentang saya gitu loh. Oke. Untuk Mas Ian. Saya ini sih Pak, akhir-akhir ini tuh nilai saya itu kayak kurang gitu loh Pak, menurun lah istilahnya. Kan biasanya saya dapat amin, A plus, A biasa, sekarang turun ke C ya. Itu kayaknya gara-gara saya itu sering main game terus Pak. Oke. Kan saya sudah mendengar dari cerita singkat kalian. Menurut kalian nih apa yang paling urgent, masalah yang paling urgent menurut kalian tuh masalahnya siapa? Menurut saya Mas Ian. Pak saya ya nanti aja Pak, tergantung teman-teman mau pilih siapa. Saya bebas semuanya, siapa yang mau dibahas masalahnya, bahkan saya pun saya tidak masalah. Oke, kalau saya sih sebenarnya kalau misalnya saya juga mau Pak langsung dibahas permasalahan saya, karena saya juga pingin selesai sih, kayak overthinking
berlebihan itu juga kayak mengganggu aktivitas saya yang lain, karena saya kan terlalu stuck ke pikiran itu aja. Nah, tapi kalau misalnya pun saya boleh memilih juga, saya juga memilih ke Mas Ian sih, soalnya mungkin prestasi belajar kalau misalnya terus kepikiran juga kan juga menjadi malah Pak ya, kayak tubuhnya itu kayak nggak fit gitu karena banyak pikiran dan berdampak pada yang lainnya juga nanti. Oke. Tuh Mas Rian? Kalau saya setuju dengan Mbak Nadira, mungkin lebih ke masalahnya Mbak Nadira sih. Karena kan kalau overthinking ya mengganggu juga kepada kayak belajar gitu, kehidupan sehari-hari juga kan mengganggu. Untuk Mas Yami? Kalau buat saya sendiri, iya Mbak Nadira sih Pak. Kayak apa ya? Kayak nggak enak aja jadi orang nggak enakan tuh kayak kita bisa meluangin waktu buat dia, cuman kayak dia ngeluangin waktu buat kita tuh nggak bisa, kayak timbal baliknya tuh kayak apa ya, kayak kurang aja sih. Oke. Nah, tadi kan udah berbicara untuk mengeluarkan pendapatnya semua ya tentang masalah yang paling urgent. Nah, untuk Mas Ian tadi kan katanya mengikuti anak-anak. Nah, saya tanya lagi untuk Mas Ian itu ingin memilih masalahnya siapa yang paling urgent? Tadi kan Mbak Nadira memilih Mas Ian soalnya. Saya setuju dengan teman-teman Mas Hamid dan siapa Rehan tadi kan ya beliau tuh mereka kan memilih Mbak Nadira ya kan, Ya. nggak enakan dan sepertinya Mbak Nadira juga kayak nggak keberatan juga kalau masalahnya dibahas, jadi mungkin Mbak Nadira dulu. Oke. Kita sepakati ya untuk masalah yang paling urgent saat ini itu yang akan kita bahas itu sebenarnya Mbak Nadira. Oke. Ya. Kalau begitu bisa ceritakan lebih detail untuk masalahnya Mbak Nadira seperti apa? Jadi saya itu kayak nggak enakan gitu loh sama orang kalau misalnya dia itu minta tolong atau ngajak saya main atau apa, itu saya nggak enak gitu loh untuk nolak, soalnya saya takutnya kayak oh iya ya mungkin dia lagi pengen banget ngajak main atau mungkin dia lagi butuh gitu-gitu, terus bahkan saya tuh sampai menyampingkan kepentingan saya sendiri gitu loh. Misal kayak misal nih saya kayak uang gitu ya. Terus kayak saya tuh butuh, saya tuh sebenarnya kayak masih ini tuh udah kayak pegangan saya gitu uang ini. Terus tiba-tiba teman saya tuh minjem, jadi saya tuh kayak ya nggak apa-apa lah, mungkin dia lebih butuh gitu. Jadi saya juga endingnya nanti saya juga mikir terus bisa nggak ya saya ini bertahan dengan segini sampai nanti misal gajian gitu. Terus dari itu kayak ngajak main juga. Sebenarnya saya kan masih ada tugas dan lain sebagainya, tapi juga saya nolak, apalagi kalau dia itu sudah nyampe di rumah saya tiba-tiba gitu tanpa nge-WA gitu langsung ikut aku dong beli bakso, ikut aku dong ngambil ini gitu. Saya kan nggak enak gitu loh nolaknya gitu. Dari ceritanya Mbak Nadira, apakah ada pengalaman yang serupa dengan Mbak Nadira untuk kalian semua? Saya pernah juga kayak ngalamin apa ya, saya bilangnya sih fase nggak enakan gitu kayak. Oh ya. Dulu tuh pernah kayak motor sih Pak, kayak dipinjemin teman terus gitu, kadang nggak dibeliin bensin, malah kadang bocor saya yang ngembalin. Jadi kayak ya emang nggak enak sih Pak rasanya jadi orang nggak enakan gitu. Apalagi kalau kayak temen kita tuh malah semena-mena ke kita gara-gara dia tahu kalau kita tuh sebenarnya orang nggak enakan. Untuk Mas Rian, apakah mengalami pengalaman yang serupa? Ya saya orang yang nggak enakan itu ketika diajak kemana-mana sih Pak. Diajak teman nongkrong ke sini ke sana gitu, itu sulit untuk menolak. Kalau Mas Rian, apakah mungkin ada pengalaman yang serupa dengan Mbak Nadira? Saya ada sih Pak, kayak kalau saya ada kesusahan gitu, saya nggak tahu ke teman itu kadang mereka tuh nggak nolongin saya, cuman ketika teman saya minta tolong pasti itu saya tolong tanpa nggak usah mikir, terus dibantu. Tapi pas saya kesulitan minta tolong itu dia itu takut banget, kayak berusaha menghindar dari saya ketika saya itu sedang kesulitan. Oke. Jadi di kelompok kita ini mungkin ada pengalaman yang serupa ya sama kayak Mbak Nadira, kayak enakan gitu semua ya. Oke.
dari masalah Mbak Nadira, emosi apa yang Mbak Nadira rasakan pada saat itu? Kayak perasaan apa gitu ya. Iya betul. Kalau saya sih sebenarnya sih kayak lebih ke takut dia marah aja sih, kayak takut dia itu apa ya, kecewa gitu, soalnya kan dia sudah jemput gitu teman saya, terus apa dia sudah ini gitu, takutnya dia itu kayak nggak enak gitu loh gitu, jadi kayak saya itu takut gitu loh. Oke. Apakah cuma itu saja yang Mbak Nadira rasakan, Kak? Seperti takut doang? Atau ada perasaan yang lain? Iya sih, tapi kayak kadang-kadang saya juga kesal gitu loh, Kesal. kayak kesel aja gitu, kenapa sih nggak, misal kalau misalnya mau main gitu ya, kayak nggak WA dulu gitu, apalagi kalau kayak temennya itu deket sama saya gitu loh, deket banget, jadi dia itu kayak tiba-tiba langsung ke rumah aja ngajak gitu, jadi kayak ya kesel aja sebenarnya, tapi ya gitu. Kesel aja Mbak ya? Berarti kesel sama takut itu Mbak ya? Nah, Iya. Untuk kan pas di saat misal Mbak ya, kan ada temennya Mbak Nadira yang pinjam, itu kan Mbak Nadira bilangnya kesal. Oke, ketika Mbak Nadira kesal dan takut, perilaku apa yang Mbak Nadira lakukan pada saat itu? apa ya, buat menghindar sih saya biasanya ini sih apa, kayak pura-pura nyuci atau tidur, mau nyuci atau tidur gitu. Gitu Oh, sih, jadi kayak menghindar aja supaya dia nggak ngajak main gitu, misal dia kayak ke rumah gitu, saya pun kayak langsung tidur gitu, biar pada saat kayak dia bangunin gitu saya kayak ya nanti aku barusan tidur gitu, kalau enggak sih saya kayak pura-pura lagi mau nyuci gitu, kalau enggak ya pokoknya saya mencari kesibukan yang sekiranya bisa saya lakukan, terus kegiatannya itu lama jadi dia itu malas nunggu dan nggak jadi main gitu. oke. Dari Mbak Nadira ya, apa yang melatar belakangi masalah dari Mbak Nadira? Saya tuh kenapa saya nggak enakan, karena saya tuh kayak pernah mengalami kalau misalnya saya itu lagi butuh terus nggak ditolong gitu, rasanya kan nggak enak gitu, jadi saya tuh berpikir kalau misalnya saya itu ada yang minta tolong ke saya jadi harus menolong dia gitu loh. Terus pernah juga saya tuh juga pernah mengalami hal ketika saya udah membantu dia, terus habis itu saya bantu, terus ketika saya itu butuh bantuan tapi dia itu nggak bantu, padahal dia itu bisa gitu loh gitu, jadi saya juga agak agak kesel juga akan hal itu gitu. Oke, tadi kan Mbak Nadira kan kayak kesel gitu Mbak ya, kesel terus takut. Nah, dan lalu pikiran apa yang Mbak Nadira pikirkan pada saat itu? Saya tuh berpikiran bahwasannya orang lain itu harus orang lain itu harus berpikir bahwa saya itu tidak sejahat yang mereka pikir, orang lain itu juga harus saya berpikir bahwasannya orang lain tuh harus mengerti juga gitu apa yang saya rasakan gitu loh. Terus saya juga berpikir bahwasanya saya itu juga harus membantu dia supaya dia juga nantinya membantu saya. Terus saya juga orang lain juga harus mengerti akan hal itu gitu, jadi kayak biar nantinya itu saya nggak merasa kesal gitu. Oke, untuk kalian semua, bagaimana pendapat yang dikatakan oleh Mbak Nadira? Kan Mbak Nadira itu inginnya itu kayak orang lain itu nggak berpikiran jelek tentang Mbak Nadira. Iya betul. Untuk Mas Ami, bagaimana pendapatnya? Buat saya sendiri, kita kan nggak bisa kontrol orang lain ya, apalagi soal perasaan. Ya, Jadi menurut saya kayak bukan kewenangan dari kita kan ngontrol orang lain buat bisa suka sama kita. Jadi sebisa mungkin kita ngontrol diri kita sendiri buat gimana caranya biar kita disukai sama orang. Oke, untuk Mas Rian? Kalau saya hampir sependapat sama Mas Andi. Yang pertama itu kita harus mengontrol diri kita dulu, lalu baru kita memikirkan orang lain. Oke, untuk Mas Rian? Menurut saya sih ya saya juga nggak tahu sih Pak, kan ya dari Mbak Nadira sendiri kan pengennya itu orang lain
pasti kalau dia itu baik. Dan menurut saya itu sebenarnya nggak perlu kalau kayak gitu, biarkan mereka itu berpikir apa yang mereka ingin pikirkan tentang diri kita sendiri. Oke. Ya, seperti itu Mbak Nadira untuk tanggapannya dari teman-teman sekalian seperti itu. Bisa pahami Mbak ya. Oke Mbak Nadira, apakah orang tersebut akan membayar kehidupanmu? Enggak. Ya. Apakah orang tersebut akan memberimu makan? Enggak juga. Nah, oke. Dengan itu apakah akan membuatmu menjadi orang yang berharga? Aku berharga juga bukan karena dia sih. Oke. Bukankah hal itu akan merugikanmu? Enggak rugi kalau dia mandang aku jelek. Oke. Lantas kenapa harus kamu memikirkan orang lain? Nah, oke. Nah, kalau gitu Mbak Nadira itu gak usah kayak kesel, gak usah kayak gak enakan sama orang lain gitu Mbak. Jadi Mbak Nadira itu kayak tetap kayak Mbak Nadira seperti biasa aja, gak usah terlalu gak enakan, gak usah khawatir gitu. Jadi Mbak Nadira itu cukup khawatir aja, gak usah terlalu kesal gitu. Ya. Oke. Jadi saya nggak usah menanggapi dengan kayak takut nggak enakan atau kesal gimana gitu, nggak ya. Jadi cukup kayak mungkin ada kayak kadang khawatir gitu dengan tanggapan mereka, tapi ya udahlah gitu ya. Ya, cukup khawatir aja Mbak Nadira. Oke. Mungkin dari kalian semua ada yang memberikan motivasi ke Mbak Nadira untuk biar semangat gitu untuk kayak biar mengatasi dari masalahnya. Ada motivasi dari Mas Ian? Ya tadi sama sesuai Bapak, memang orang lain itu bebas ya berekspresi sesuai mereka bilang kita gimana jelek atau apa gitu, tapi kita tetap jadi diri kita sendiri. Oke. Untuk Mas Yami? Kalau dari saya yang penting kita baik sih Pak. Kalau urusan orang lain terserah dia mau nilai kita gitu. Oke. Untuk Mas Rehan? Saya setuju dengan Mas Ian sama Mas Zami. Kalau orang lain kan nggak bisa kita atur ya Pak. Ya. Tapi kalau diri kita sendiri ya kita sendiri yang ngatur. Jadinya kedepannya ya diri sendiri yang ngatur. Oke. Jadi seperti itu Mas ya untuk tanggapan dan masukan dari teman-teman serta motivasinya. Oke. Mungkin karena waktunya sudah habis, jadi kita lanjutkan di minggu depan Pak ya. Dan sesuai kesepakatan yang pertama, kesepakatan tadi yang awal-awal tadi, di hari Jumat jam 3 sore, benar? Oke. Untuk di minggu depan di hari Jumat Pak ya. Iya. Oke, untuk teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih karena telah mengikuti konseling kelompok hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.